ya. Punten, orang fakultasnya siapa ya? Harusnya Pak Beben atau Pak Satiran ya, Prof. Ya, nggak ngerti juga saya, mah. Kalau dari UPK-nya. Anda siapa? Saya Panji, Prof. Mir. Oh, Mir Panji. Oke lah. Barangkali Panji aja ya. Mangga, nggak apa-apa, Prof. Iya, udah. Kita mulai jam? Jam 1, Prof. Jam 1. Berarti tinggal 3 menit, 4 menit lagi. Ya. Udah datang belum Dokter Hermin dan Dokter Dewinya? Dokter Hermin, bentar. Dokter Hermin belum join, Prof. Belum. Oke. Kita Sama tunggu. dokter siapa, Prof? Dewi. Piare TK. Kumala Dewi bukan? Ya. Piare Dewi Kartika. Oh, belum ada. Dewi Kartika, terus Dokter Nita. Pembicaranya kan Dokter Ya, Hermin. belum join Oh, kayaknya. belum. Ya, Prof.
Buntutnya barusan kayaknya mau nih. Gaya. Belum? Kenapa sih bisa begitu? Apa? Masih coplok ya? Kan kurang ajar. Ini saya lagi mau, ini lagi kurang ajar. Jelasin terus. Saya rusak terus nih. Rusak lagi? Nih, itu nggak bisa dikunci. Kemana? Yang ke itu. Itu kan bahaya sebenarnya. Kan nggak ada itu sekarang. Iya ada. Kan itu juga nggak ada gemboknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Dekan. Ma Damang, Serena. Kameranya kali ya? Aku tuh kok yang lain nggak ada juga. Tadi mah ada, Ro. Dokter Dewi jelas, dok. Jelas. Jelas. Saya belum lihat Prof. Betty. Tadi saya lihat ada Dokter Nita, Dokter Hermin belum kelihatan ya. Dokter Hermin ada di partisipan. Prof. Betty juga tadi ada, mungkin menghilang. Ada ya. Baik. Iya, tadi Prof. Karena Betty waktu ada tapi menghilang mungkin. ya, baik karena waktu kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Kade Patologi Klinik. Mungkin juga hadir di sini jadi kepala departemen dari 3 departemen yang namanya patologi semuanya, hanya dengan variasi ada yang patologi klinik, patologi anatomi, dan satu lagi forensik. Hari ini kita ingin melanjutkan webinar series Fakultas Kedokteran Unpad, dan gilirannya sekarang kita bicara tentang sesuatu yang terkait dengan patologi. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah bergabung 3 pembicara, baik dari patologi anatomi, patologi klinik maupun forensik, yang kebetulan juga pembicaranya adalah seorang spesialis patologi anatomi. Jadi kami berharap dari forum ini kita akan mengetahui inovasi apa yang sudah dikembangkan terkait dengan pandemi COVID. Kalau Dokter Dewi saya lihat judulnya ditambahkan juga dengan periode di mana kita sekarang memasuki AKB. Nanti mungkin bisa juga di pembahasan pada Dokter Hermin dan Dokter Nita bisa dikontraskan juga kondisi di awal-awal ketika kita memulai pandemi ini
yang kondisinya saat itu tentu sangat mencekam ya, lebih mencekam dibandingkan relatif sekarang yang lebih bisa terkontrol atau bisa ditangani dengan lebih baik lagi karena ada peningkatan kualitas yang dilaksanakan dalam berbagai lini gitu. Nah, dan harapannya dari sini juga ada kolaborasi dan saya lihat di sini pesertanya juga jumlahnya cukup banyak karena tadi mewakili 3 departemen yang menurut saya potensial sekali ya untuk bisa berkontribusi dalam upaya kita untuk terlibat secara aktif dalam pengentasan permasalahan COVID-19 ini. Tanpa berpanjang lebar, saya persilahkan kepada Ibu Moderator, Prof. Betty. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran semua sejawat sekalian dan terkhusus tentunya para narasumber dan moderator. Dan mohon maaf saya mungkin leave karena ada rapat dengan kantor WR1 terkait pembelajaran, jadi mohon maaf. Nanti saya akan coba gabung lagi kalau waktunya masih ada. Saya serahkan seluruhnya kepada Prof. Betty. Mangga Prof, kita harapkan bisa berakhir mungkin pukul 3, saya pikir cukup maksimal. Silakan Prof. Terima kasih Pak Dekan sudah membuka acara kita pada hari ini dan siang hari yang baik ini. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama dapat berkumpul pada siang yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat. Semua dari ketiga departemen, tadinya ini adalah sepupu barangkali, yaitu satu patologi anatomi, patologi klinik, dan patologi forensik. Ketiga-tiganya wanita yang kira-kira sekarang ini sedang populer di antara teman-teman di dalam Fakultas Kedokteran dan bikin. Iya. Pertama-tama akan dibawakan atau dipresentasikan mengenai patologi anatomi dengan judul Penanganan Sampel untuk Pemeriksaan Histopatologi dan Sitologi di Masa Pandemik ini oleh Dr. Hermin Aminah. Dr. Hermin Aminah, dokter spesialis PA konsultan, adalah Ketua Program Studi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dan bergerak aktif atau aktif dalam studi dokter, kemudian dalam pembentukan kurikulum dan lain sebagainya. Beliau sangat sibuk dan terima kasih sudah hadir pada hari ini. Kemudian kedua adalah akan disampaikan oleh Dr. Dewi Kartika Turbawati, dokter spesialis patologi klinik MKes dari Departemen Patologi Klinik dengan peran patologi klinik dalam 2 era COVID-19, pandemi dan adaptasi kebiasaan baru. Dan terakhir akan dibawakan oleh Dr. Novita, spesialis patologi anatomi, merupakan staf patologi forensik dan mediko-legal dengan judul Kematian Akibat COVID-19. Semoga seluruh peserta dapat mengikutinya dengan baik dan mendapatkan manfaat dari acara ini. Saya persilahkan setiap pembicara paling lama 30 menit untuk mempresentasikan slide-nya. Kemudian kita akan adakan tanya jawab. Tolong untuk peserta apabila ingin bertanya silakan ditulis saja di chat, nanti akan saya bacakan. Mangga silakan Dr. Hermin sharekan slide-nya. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih, saya izin share presentasinya. Oh, ini belum live ya yang share screen-nya. Saya belum bisa share screen, Prof. Ini ada yang masih share screen. Ya, Dr. Tati Herdawati, Dr. Tati Herdawati, tolong share screen-nya dimatikan. Dr. Tati Herdawati. Dr. Tati siapa ya? Dr. Tati Herdawati, punten. Maaf, share screen-nya.
Kira-kira siapa yang bisa Nah, ini mematikan ya, Dr. Hermin? dia nge-share screen-nya dia, jadi nggak kelihatan. Tanya ke hostnya barangkali. Pak, host dari FK bisa, Panji, Pak Panji. ya, Pak Panji bisa nggak? Dr. Tati Ya, Prof. Herdawati. Bagaimana, Prof? Bisa ada meng-off-kan share screen nggak, Pak? Oh iya, mangga. Ya. Mangga, hatur nuhun, Pak. Ya, izin Sami. saya share screen, Prof. Iya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih pada Prof. Betty yang berkenan menjadi moderator pada acara hari ini. Terima kasih. Sebenarnya agak gugup juga nih Prof, kan Prof guru saya jadi moderator. Mohon maaf. Kenapa Hermin? Aduh. Ya, mohon koreksi bila ada yang perlu dikoreksi, Prof. Izin menyampaikan materi. Jadi saat hari ini saya ditugasi untuk menyampaikan materi tentang penanganan sampel untuk pemeriksaan histopatologi dan sitologi di masa pandemi. Seperti kita ketahui bahwa di Departemen Patologi Anatomi, sampel pemeriksaan itu meliputi mulai dari jaringan dan cairan tubuh, sehingga kita bisa membantu para klinisi untuk menentukan suatu diagnosis yang definitif. Pada saat pemeriksaan dan pengolahan spesimen patologi ini, di mana masa pandemi ini tentu saja tetap ada risiko di mana jaringan atau cairan tubuh tersebut mengandung agen infeksius seperti halnya virus SARS-CoV-2 ini yang menyebabkan COVID-19. Walaupun secara umum risiko paparan bagi kita sebagai ahli patolog mungkin jauh lebih rendah daripada para klinisi yang langsung berhadapan dengan pasien-pasien yang positif COVID ini. Namun demikian, risiko penularan tetap meningkat, terutama pada saat pemotongan gros, pengolahan cairan tubuh, dan potong beku. Pada saat melakukan prosedur di atas, dapat terjadi luka potong atau tusuk, serta pembentukan droplet atau aerosol yang bisa mentransmisikan virus ke operator. Barangkali kalau kita ingat di awal pandemi ini, yaitu sekitar pertengahan bulan Maret lalu itu tentunya seluruh aktivitas pelayanan medis memang otomatis cenderung sangat menurun, termasuk di departemen kita di patologi anatomi juga karena semua kondisi atau jadwal operasi elektif di stop terlebih dahulu kecuali yang emergensi. Sehingga pada saat itu kita pun bersiap, ada waktu untuk bersiap untuk menghadapi bagaimana bila kita menerima atau memberikan layanan dalam kondisi pandemik. Nah, pada saat ini kita sedikit bahas tentang pengelolaan jaringan histopatologi dan sitologi yang belum difiksasi karena pada kondisi tersebut risiko yang paling besar yang kita hadapi terhadap paparan dari penyakit COVID-19 ini. Juga sedikit barangkali keselamatan dan prosedur keselamatan potong buku serta FNAB karena kita langsung berhadapan, karena di kondisi ini yang kita berhadapan langsung dengan pasien. Kemudian sedikit mengenai bagaimana kita pengelolaan terhadap slide, formulir PA, dan penggunaan mikroskop. Dan tentunya ada proses transportasi dari jaringan PA dari ruang operasi ke departemen PA atau ke lab PA oleh transporter. Nah, ini bagaimana kira-kira sebaiknya dalam kondisi pandemik ini. Yang pertama kita bahas mengenai transmisi terjadinya penyakit COVID-19 ini. Jadi awalnya kan kita ketahui bahwa teorinya adalah berasal dari droplet
respiratorik. Namun pada terakhir kemarin, tanggal 9 Juli 2020 ini update dari WHO menyatakan bahwa ternyata virus tersebut bisa bertransmisi melalui airborne. Kemungkinan bisa terjadi melalui airborne. Nah, inilah yang kemudian menjadi fokus perhatian kita, karena melalui airborne ini maka paparan bisa terjadi atau melewati dari spesimen yang dapat menghasilkan aerosol, sentrifugasi. Di mana yang kita lakukan biasanya saat penata laksanaan atau handling untuk spesimen dari cairan. Selain itu, tentu saja transmisi menjadi lebih mudah ketika tangan menyentuh permukaan satu benda yang sama, kemudian tangan kita itu kemudian menyentuh area hidung, mulut, atau mata kita. Selain itu, dikatakan bahwa di Royal Pathology menyatakan bahwa virus ini juga dapat terdeteksi di baik di urin, darah, maupun serum. Kemungkinan, namun transmisi secara bloodborne masih dalam investigasi. Jadi hal-hal ini yang kemudian mendasari kita agar lebih berhati-hati dalam pada saat tisu handling di Departemen Patologi Anatomi. Namun kita ketahui bahwa ada beberapa tahapan yang bisa menjadi proses inaktivasi virus pada saat processing sampel PA, yaitu antara lain tentu saja ini kita pemberian formalin. Gandeng banget kamu. Menyatakan bahwa di berbagai studi menunjukkan bahwa virus SARS-CoV-1 dan MERS-CoV ini yang similar dengan SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 ini dapat diinaktivasi oleh formalin atau pada suhu di atas 56. Jadi sebenarnya ketika jaringan itu sudah terfiksasi oleh formalin, memang hampir di atas 90% bahwa itu virus, kalaupun dia mengandung virus berarti sudah inaktif. Selain itu juga bahwa dikatakan alkohol dengan konsentrasi 70% atau lebih itu dapat mengaktifasi dari virus. Kemudian kita juga akan melewati proses parafin embedding. Sebelumnya kan umumnya jaringan mengalami proses dehidrasi dengan direndam pada konsentrasi alkohol yang beragam, mulai dari konsentrasi 70 sampai 100%. Serta penggunaan cover slip ketika itu menjadi slide, itu menjadi barier ekstra antara jaringan dan personel, sehingga kondisi-kondisi ini diharapkan sudah dapat membuat kondisi yang cukup aman bagi kita sebagai patolog dalam menjalankan pelayanan saat kita menerima sampel yang positif COVID. Seperti yang kita ketahui di sini kan prosesnya untuk yang telah difiksasi oleh formalin tentunya sudah melewati tisu processing, embedding, cutting, staining, sampai kita dapat melihat di bawah mikroskop untuk menentukan diagnosis. Nah, proses ini dapat menginaktivasi virus, bahkan mungkin menjadi mati, sehingga sampai ke sini ketika sampel sudah mulai dari proses ini, processing, embedding, dan seterusnya, ketika kita baca, itu sudah aman. Namun yang menjadi pertanyaan adalah ketika kita memproses atau melakukan suatu penanganan sampel yang belum difiksasi. Nah, ini yang belum difiksasi adalah tentu saja ini menjadi, karena tadi ada pertimbangan transmisi lewat airborne tadi, maka pengelolaan spesimen yang belum difiksasi harus dilakukan dengan menggunakan alat pelindung diri yang dapat melindungi operator terutama di daerah mata, hidung, mulut dari percikan, droplet, dan aerosol yang terbentuk saat manipulasi spesimen. Nah, ini yang mungkin yang paling banyak kita hadapi adalah ketika melakukan spesimen handling untuk cairan tubuh, baik itu bisa dari cairan efusi, asites, atau fungsi cairan lainnya. Itu kan belum difiksasi secara baik dan langsung biasanya dilakukan proses untuk mendapatkan slide-nya itu melalui sentrifuge. Kemudian, sedangkan untuk jaringan histopatologi yang nantinya akan diperiksa secara histopatologi, untuk terjadinya risiko aerosol memang cukup rendah. Jadi ini
terbilang rendah, tapi tetap saja bila kita melakukan tissue handling yang sifatnya langsung atau belum terfiksasi, tetap harus dilakukan protokol pencegahan dengan menggunakan APD yang memadai. Justru ada lain paparan yang harus lebih diwaspadai, terutama adalah adanya droplet atau darah. Mungkin barangkali ini terjadi saat kita melakukan pelayanan ketika frozen section. Nah, ini sentrifugasi spesimen sitologi yang paling beresiko untuk menghasilkan suatu aerosol. Hanya memang ketika sentrifus itu tentunya kita menggunakan seal sentrifus ini yang selalu tertutup ya. Tidak mungkin kita membiarkan spesimen itu dalam bentuk terbuka, namun risiko terjadinya adanya bentuk aerosol itu yang harus kita waspadai. Dan dinyatakan sebaiknya memang ini guidance-nya kalau dari dari Wuhan ini menyatakan sebaiknya ketika melakukan centrifuge itu dilakukan di microbiological safety cabinet. Tapi sepertinya jarang mungkin ya kita ada safety cabinet seperti ini. Namun dengan kondisi centrifuge dengan bentuk tertutup mudah-mudahan sangat mengurangi risiko terjadinya paparan. Nah ini hal atau rekomendasi APD untuk tingkat 2 terutama yang beresiko ketika tissue handlingnya beresiko untuk menghasilkan aerosol. Ini mulai dari, jadi kita masuk ke kategori level 3, termasuk di dalamnya ada pelindung mata, face shield, penutup kepala, gaun, yang cover all, kemudian masker N95, sarung tangan, dan APD. Ini yang direkomendasikan seperti yang disampaikan tadi sebelumnya. Nah, mungkin kalau kita di sini termasuk di dalam kategori cakupannya itu adalah prosedur tindakan sini. Sebentar. Pengambilan termasuk dalamnya barangkali selain prosedur paparan atau risiko dari sampel yang menghasilkan aerosol, juga tindakan atau prosedur yang langsung berhadapan dengan pasien, terutama di daerah-daerah saluran nafas seperti halnya FNAB. Nah, ini contoh untuk pengelolaan jaringan sitologi, bagaimana menggunakan APD level 3, karena ini cairannya langsung berasal dari cairan tubuh pasien. Kita menganggap semua bahwa semua pasien itu kemungkinan adalah COVID positif. Ya, karena memang kita tidak pernah tahu status awalnya, sehingga para petugas di laboratorium sitologi melakukan pengamanan dengan menggunakan APD level 3. Ini hal-hal yang disarankan atau dianjurkan bila kita melakukan pengelolaan jaringan histopatologi dan sitologi yang belum difiksasi. Jadi bekerjalah dengan jumlah personel yang sangat minimum. Jadi kalau bisa dilakukan sendiri, lakukan sendiri. Ini tidak supaya untuk mengurangi paparan. Ini sudah disampaikan bahwa jenis alat pelindung dirinya adalah tergantung besarnya risiko. Hanya ketika itu menggunakan sampel yang bersifat mempunyai risiko terbentuknya aerosol seperti tadi adalah cairan-cairan tubuh sitologi yang nantinya disentrifuge, maka kita harus sangat berhati-hati dengan, oleh karena itu disarankan untuk menggunakan APD level 3. Sedangkan kalau yang prosedur yang kira-kira tidak menghasilkan, jadi yang jaringan histopatologi dan sitologi yang belum difiksasi tapi diperkirakan tidak akan menghasilkan aerosol, maka APD-nya ini adalah level 2. Jadi perbedaannya hanya di masker bedahnya diganti dengan masker N95 diganti dengan masker bedah. Apa saja yang mungkin yang tidak menghasilkan aerosol barangkali ketika kita handling jaringan saat frozen section, karena itu jaringan segar, artinya langsung berasal dari pasien yang kita tidak tahu status ke-COVID-nya. Jadi tetap kita harus berhati-hati, walaupun sampel tersebut karena biasanya ukurannya kecil, kita pun tidak perlu cutting atau memotong banyak-banyak, sehingga kemungkinan terjadinya menghasilkan aerosolnya sangat rendah. Ini bisa kita
turunkan level APD-nya. Ini yang disarankan memang menggunakan ininya menjadi masker bedah. Jadi kalau misalnya FNAB dan penanganan sitologi memang sebaiknya kita menggunakan APD level 3. Ini pada saat pengelolaan jaringan yang tadi bahwa terbentuknya aerosol ini sehingga kita sebaiknya diseksi memang atau pemotongan jaringan kalau memang itu jaringannya besar sebaiknya memang di kabinet dengan aliran udara satu arah. Namun sepertinya kalaupun misalnya itu jaringan frozen section tentunya biasanya adalah kita tidak menangani dalam bentuk yang sangat besar. Tapi barangkali ini adalah disampaikan ketika ketika kita menerima jaringan walaupun itu sempat dimasukkan ke dalam formalin yang besar atau ada bagian yang belum terfiksasi dan kita harus memotong misalnya menggunakan alat-alat besar, misalnya contoh, ini barangkali ya, contoh saja adalah amputasi misalnya. Itu amputasi ada bagian tulang dan lain sebagainya, sehingga kita memotong bagian-bagian yang mungkin bisa saja tidak seluruhnya terfiksasi oleh formalin, sehingga ketika memotong jaringan yang cukup besar itu akan terbentuk baik itu droplet maupun aerosol. Contoh misalnya kena ke tulang, srot itu kan ada udara, nah itu yang kita harus waspadai, itu bisa terbentuk aerosol. Itu yang kita waspadai kenapa tetap dalam penanganan tissue handling ini menggunakan APD yang maksimal. Namun bila tidak terdapat risiko terbentuknya aerosol, misalnya memang kita biasa sudah jelas dia terfiksasi dengan baik dengan formalin, kemudian sudah cukup lama, misalnya 24 jam, maka dapat dilakukan di meja potong gros dengan ruangan yang memiliki ventilasi yang baik. Setelah itu memang sebaiknya permukaan area diseksi ini harus dilakukan desinfektan setelah proses selesai. Karena memang kita tidak pernah tahu bagian mana yang infeksius atau yang masih mengandung paparan. Ini contoh pengelolaan jaringan histopatologi. Kebetulan ini perempuan jadi APD-nya warnanya pink. Ya, ini tempat kami lakukan potong gros. Ini memang ini bukan fumigasi ya, tapi ventilasi dengan cukup baik supaya, dan di sini ada blower nanti yang menarik udara untuk keluar, terutama untuk menghilangkan formalin. Ini sangat maksimal ininya APD-nya sampai untuk daerah masker pun ini, ya ini sangat maksimal sekali karena kita sangat berhati-hati. Walaupun sebenarnya yang dianjurkan untuk dari yang pedoman tadi adalah N95 untuk maskernya. Kemudian jangan lupa menggunakan Google atau pelindung mata. Nah, untuk keselamatan pada potong beku dan FNAB, prinsipnya sama sebenarnya dengan yang bahwa kita mewaspadai adanya transmisi melalui aerosol maupun droplet. Sehingga ini pun maka prosedurnya akan mengikuti prinsip yang tadi, bahwa ketika itu kita berhadapan langsung dengan pasien, terutama di daerah, untuk FNAB, misalnya untuk daerah-daerah pengambilan sampel di daerah head and neck, itu tentunya kan berhubungan langsung dengan saluran nafas. Itu sangat beresiko, sehingga yang dianjurkan adalah menggunakan APD level 3. Demikian juga tadi paparan mengenai frozen section. Walaupun karena kalau pada frozen section tentunya jaringan itu hanya kecil ya, jadi untuk terbentuknya aerosol sebenarnya rendah, hanya kita khawatir dari cipratan atau droplet yang secara tidak sengaja bisa saja sampai ke permukaan mukosa kita. Ini contoh dilakukannya FNAB, bagaimana kita pengambilan FNAB ini di daerah head and neck, sehingga ini sangat berisiko, jadi sebaiknya memang menggunakan APD dan jangan tidak seperti yang kanan ini ya. Sebaiknya menggunakan APD seperti yang kiri. Nah, ini pada saat proses ketika frozen section, bagaimana kita menangani sampel memang kecil ya, namun tetap beresiko untuk keluarnya atau terpaparnya dari dalam bentuk droplet maupun aerosol, walaupun itu sangat rendah. Nah, jika memang sebaiknya untuk
potong beku atau frozen sector itu kan kalau dalam kondisi pandemik ini memang sebaiknya dihindari. Karena itu tadi bahwa keamanannya kita pasti semua pihak termasuk operatornya juga perlu melakukan persiapan ekstra. Namun bila tindakan dan potong beku harus tetap dilakukan, maka prinsipnya yang tadi bahwa jumlah operator seminimal mungkin, yaitu 1 orang patolog dan 1 orang asisten atau teknisi. Kemudian disarankan memang menggunakan cryostat di ruangan dengan tekanan negatif. Ini untuk OK dengan tekanan negatif dan HEPA filter aja kan mungkin tidak seluruh rumah sakit punya banyak, apalagi untuk tempat cryostat. Hanya ini kita merujuk pada guideline memang disarankan seperti ini. Kemudian saat melepas, memasang atau membersihkan pisau mikrotom, gunakan sarung tangan yang tahan benda tajam. Ya, maksudnya mungkin yang sarung tangan yang cukup tebal. Jangan lupa bahwa bila itu memang harus tetap dilaksanakan, maka jangan lupa APD yang memadai. Jadi seringkali FNAB dilakukan karena merasa aman, jadi kita cukup misalnya sekedar menggunakan face shield, masker bedah, dan apron barangkali. Nah itu sebenarnya tidak disarankan karena kita berhadapan langsung dengan pasien dengan daerah-daerah pengambilan sampel di daerah saluran nafas, maka tetap yang dianjurkan adalah APD level 3. Jadi mohon sebaiknya kita ketika melakukan pelayanan tersebut menggunakan APD yang memadai. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana risiko dari pasien itu, dari pasien ke kita maupun kita terhadap pasien. Setelah itu, kalau untuk potong beku, sama seperti ketika handling jaringan di laboratorium, menggunakan setelah selesai, maka seluruh permukaan cryostat didesinfektan. Ini contoh tindakan FNA yang dilakukan, tetap menggunakan APD level 3 dengan ini di double ya, ada masker bedah N95, menggunakan gaun dan juga didouble dengan apron. Nah, bagaimana dengan slide, formulir PA dan penggunaan mikroskop? Mungkin ini berkaitan karena kita sebagai patolog tuh melakukan kebiasaan baru itu dengan melakukan work from home, jadi WFH, maka slide dan formulir PA seringkali mungkin dikirim ke rumah patolog. Jadi kita tidak langsung melakukan proses diagnosis di rumah sakit, terutama di awal-awal pandemik, barangkali ya. Nah ini menimbulkan sedikit kekhawatiran kemungkinan adanya transmisi melalui droplet yang dibawa dari rumah sakit ke rumah. Atau begitu juga slide dan formulir yang berpindah tangan dari teknisi dan patolog, serta antar patolog saat proses konsultasi di departemen. Nah ini bagaimana kira-kiranya? Nah, menurut Royal College of Pathologists sebenarnya dinyatakan bahwa kecil kemungkinan adanya kontaminasi pada slide. Karena formulir permintaan PA itu biasa kan bahannya adalah kertas, di mana kertas itu bersifat absorptif dan mengeringkan atau drying, sehingga dinyatakan bahwa virus akan denaturasi dan sulit untuk ditransmisikan. Sehingga sebenarnya formulir PA memang tidak perlu dekontaminasi dan risiko untuk memaparkan virus ini sebenarnya sangat rendah. Hanya tetap saja kita tetap diminta untuk tetap waspada untuk selalu melakukan cuci tangan setelah memegang slide dan formulir PA. Serta selama kita proses diagnosis dengan menggunakan memegang slide dan formulir tersebut tidak menyentuh area wajah sebelum mencuci tangan. Sedangkan mikroskop sendiri dapat dibersihkan dengan tisu yang mengandung disinfektan. Jadi tingkatannya sampai disinfektan saja. Nah, terakhir, kira-kira jadi bagaimana kalau transportasi jaringan PA dari ruang OK ke departemen PA atau ke lab PA oleh transporter? Karena ini tadi sifatnya adalah tergantung dari status atau kondisi dari spesimen tersebut, maka idealnya spesimen disimpan dalam kontainer yang tertutup rapat. Selain masalah paparan atau paparan itu juga untuk keamanan supaya tidak tumpah dan lain sebagainya. Sebelum kontainer tersebut dipindahkan ke troli untuk dibawa, maka kontainer tersebut disemprot terlebih dahulu dengan alkohol 70% atau cairan desinfektan. Ini kita merujuk dari guideline yang diberikan oleh
Royal College of Pathologists tadi. Kemudian APD yang digunakan untuk transporter sebenarnya adalah di sini berarti termasuk dalam kategori APD level 2 karena kan tidak tahu spesimennya apakah sudah terfiksasi dengan baik atau sebenarnya disarankan untuk level 2. Jadi sebenarnya secara umum penanganan sampel pemeriksaan patologi secara umum tergolong. Nah, ada beberapa titik atau poin yang tetap harus kita waspadai, yaitu dengan menggunakan untuk pencegahannya kita selalu menggunakan APD yang sesuai. Mulai berarti minimal itu adalah ketika handling itu minimal adalah APD level 2, terutama untuk spesimen yang beresiko untuk melakukan aerosol, menghasilkan aerosol itu dinaikkan sampai ke level 3. Demikian barangkali paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian Prof. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hermin atas paparannya yang kira-kira dapat dimengerti oleh teman-teman patologi anatomi sehingga mungkin bisa dilakukan perubahan pada saat-saat pandemi ini. Dan kira-kira siapa yang akan bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita di chat juga saya lihat tidak ada pertanyaan. Semoga mengerti semuanya bagi kita atau bagi kita yang bekerja di patologi anatomi. Sekarang pertanyaan barangkali Prof itu Dr. Lini ya. Dr. Lini. Ya, mangga Dr. Lini silakan. Mohon izin tanya. Silakan langsung saja Dr. Lini. Ada pertanyaannya di sini. Apakah tentang pembagian ruangan berpengaruh? Silakan Dr. Hermin. Mangga Prof. Mengingat ya, aerosol. Apakah tentang pembagian ruangan berpengaruh mengingat aerosol? Ya, terima kasih Dr. Lini atas pertanyaannya. Mungkin ini barangkali maksudnya pembagian ruangan di laboratorium saat handling sampel barangkali ya. Ya, memang sebaiknya tetap prinsipnya adalah kita adalah ruangan yang kita gunakan harus mempunyai supaya walaupun ini kan belum tentang melalui aerosol ini, hanya memang WHO sudah menyatakan kemungkinan besar ada transmisi melalui aerosol, sehingga mengenai paparan aerosol ini saat terima sampel. Jadi yang pasti bahwa karena sifatnya aerosol maka ventilasi baik supaya aliran udara bisa berputar dengan baik dari dalam keluar. Jangan sampai kita menggunakan ruangan yang tertutup, apalagi menggunakan AC. Itu sangat tidak disarankan. Kemudian pembagian ruangan terutama lebih berpengaruh juga adalah kepada kepadatan atau kondisi orang yang bekerja di dalamnya, sehingga kalau misalnya kita bagi-bagi ruangannya, tentu saja orang yang di dalamnya akan sangat berkurang. Itu akan sangat membantu menurunkan resiko paparan juga, walaupun itu lewat aerosol. Saat terima sampel seringkali perawat bangsal yang mengantar. Kalau perawat bangsal yang mengantar tentu saja ini sangat berisiko ya Dok. Jadi sebenarnya ketika perawat itu mengantar saya memang sebaiknya disarankan sampel tentunya harus ada APD yang disarankan dilanjutkan, yaitu dia belum terfiksasi dengan maka harus minimal dan dalam pengiriman sampel itu tertutup.
Kemudian, ya barangkali demikian Prof untuk pertanyaan Dr. Lini. Ini ada lagi sediaan slide pap smear sebelumnya sudah direndam alkohol 96%. Apakah kita tetap memakai APD level 3 dari Faiza Rizky? Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk yang slide, artinya ketika kita handling berarti sudah dalam bentuk slide. Kalau dalam bentuk slide tadi di presentasi tadi dinyatakan berdasarkan dari guideline Royal College itu menyatakan kalau slide sebenarnya rendah sekali risiko untuk menjadi sumber paparan. Jadi sebenarnya slide, apalagi kalau misalnya sudah direndam dengan 96%, ya menggunakan PD mungkinnya pertanyaannya ketika pengambilan atau gimana ya, kalau misalnya kita pengambilan menggunakan APD level 3, tapi ketika itu sudah sampel itu sudah difiksasi, maka risiko sudah sangat menurun. Itu barangkali Prof. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya ketika itu sudah difiksasi tentunya tidak perlu lagi menggunakan APD level 3. Hanya yang harus dipikirkan adalah kurir yang mengantarkannya, ya kan? Iya, betul. Kurir Ya. yang mengantarkan si slide itu. Tinggal kita bersih-bersihkan saja di sanitizer barangkali ya. Itu memang harus super atau ekstra bersih barangkali. Satu lagi ya, ini untuk kasus FNAB regio kepala leher pada pasien yang belum terkonfirmasi apakah pakai APD level 2 atau level 3. Dan untuk pemeriksaan sitologi cairan paru, berapa lama perlu difiksasi? Ya, untuk FNAB, kalau kita menggunakan APD itu disarankan menggunakan APD level 3. Terlepas apakah sudah terkonfirmasi atau belum, karena kita tidak mensyarat, belum ada ya guideline bahwa kalau seseorang yang FNAB itu berarti dia harus bebas dari atau membawa surat keterangan dia bebas COVID. Jadi kan tidak ada, sehingga semua pasien yang akan di FNAB dianggap berisiko untuk menularkan COVID. Jadi disarankan APD. Sedangkan untuk pemeriksaan sitologi cairan paru maka infusi ini karena ini paling beresiko menghasilkan aerosol karena nantinya akan disentrifuge untuk mendapatkan slide sitologi. Nah, ini yang harus berhati-hati, dan ini pun ketika handlingnya disarankan disesuai dengan presentasi tadi menggunakan APD 3. Nah, berapa lama perlu difiksasi? Ini menggunakan alkohol biasanya minimal kan 3 menit. Demikian barangkali Prof. Namun tetap saja walaupun sudah difiksasi, ini yang tetap kita khawatirkan adalah ketika pembentukan aerosol tadi, jadi cairan tadi ketika disentrifuge, sehingga pengamanannya tetap menggunakan APD level 3. Oke. Terima kasih Dr. Hermin. Ada satu pertanyaan, tapi pertanyaan ini tentang perlakuan sampel jaringan yang berasal dari jenazah. Jadi ini kita simpan saja untuk Dr. Nita. Terima kasih kembali kepada Dr. Hermin. Kemudian kita lanjut ke pembicara kedua adalah Dr. Dewi Kartika. Ini adalah dokter sebagai Kepala Departemen Patologi Klinik Rumah Sakit Hasan Sadikin. Beliau adalah S1, S2, S3, dan SP2-nya di Unpad. Kami persilakan Dr. Dewi Kartika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah terdengar. Terima kasih, Prof, sebagai moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Kesempatan ini mungkin saya akan bercerita berbeda dengan Dr. Hermin tadi. Saya ingin bercerita pengalaman saya pada saat pandemi dan akhirnya menjadi AKB sekarang.
Jadi pada saat beberapa bulan yang lalu itu, tepatnya pada bulan Maret, kita tahu bahwa sebetulnya awal-awal adanya COVID itu kita sudah tahu, tapi masih denial, apakah benar sudah masuk atau tidak begitu. Sampai akhirnya pada tanggal 2 Maret itu akhirnya ada 2 kasus terkonfirmasi pertama yang kita tahu sudah masuk ke Indonesia. Dan ada pernyataan dari WHO bahwa ada dinyatakan sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret. Nah, itu akhirnya terjadi kepanikan yang luar biasa sebetulnya. Apalagi pada saat itu yang menjadi konfirmasi adalah pemeriksaan PCR. Pemeriksaan PCR yang selama ini sebetulnya sudah kurang terkenal karena sebetulnya pemeriksaan dan penelitian sudah mulai masuk ke proteomik, sehingga pemeriksaan PCR pada saat itu sudah kurang populer. Pada saat terjadinya COVID ini kita terkaget-kaget karena ternyata harus dikonfirmasi dengan PCR. Akibatnya laboratorium-laboratorium yang selama ini memiliki PCR dan tidak digunakan akhirnya menjadi harus bangun lagi pada saat itu. Nah, kemudian lebih panik lagi setelah ada penetapan regulasi pemerintah. Pada saat itu ini terkait pada diagnostik laboratorium. Pada saat itu terbit KMK nomor 1 penetapan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging disease. Dan Hasan Sadikin masuk ke salah satu sebagai rumah sakit rujukan. Selanjutnya juga ada KMK dari Menkes yang menyebutkan tentang jejaring laboratorium pemerintah untuk COVID. Di sana juga Hasan Sadikin masuk ke dalam jejaring laboratorium. Kemudian penetapan laboratorium pemeriksaan COVID, dan itu juga Hasan Sadikin masuk, laboratorium Hasan Sadikin masuk ke dalam KMK Menkes itu. Selanjutnya kemudian Menkes mengeluarkan pedoman pemeriksaan uji real time. Saat itu kebetulan kami masih belum bisa melakukan pemeriksaan sendiri, sehingga kami masih menerima masukan-masukan pedomannya saja dulu. Pada selanjutnya akhirnya Presiden melakukan membuat suatu Kepres bahwa COVID ini merupakan bencana nasional. Kondisi ini menyebabkan terjadi kita mau tidak mau harus melakukan sosialisasi, sehingga pada saat itu beberapa anggota dari departemen juga ikut serta dalam sosialisasi COVID ini. Selain sosialisasi COVID juga PDS Pathlin pada saat itu merasa bertanggung jawab bahwa sampel yang betul-betul menjadi bahan konfirmasi adalah sampel swab. Sehingga pada saat itu Ketua PDS Pathlin melakukan menulis surat kepada seluruh anggota patologi klinik untuk berkumpul dan melakukan sosialisasi bagaimana cara pengambilan sampel yang benar untuk pemeriksaan swab PCR ini. Nah, kami juga dibantu oleh PDS Pathlin yang saat itu kemudian mengeluarkan beberapa panduan yang untuk disosialisasikan kepada seluruh anggotanya. Antara lain manajemen spesimen, kemudian juga pencegahan dan pengendalian infeksi terhadap pasien-pasien suspek COVID ini. Nah, namun ternyata mengingat bahwa hanya laboratorium-laboratorium tertentu yang bisa melakukan pemeriksaan konfirmasi COVID ini, salah satunya adalah Litbangkes dan BLK. Sementara rumah sakit rujukan ternyata banyak sekali di Jawa Barat ini menyebabkan sampel-sampel yang masuk ke Litbang dan BLK itu yang awalnya dapat memberikan hasil 1 hari sampai 3 hari akhirnya menjadi memanjang. Ini akibatnya menyebabkan pemerintah kemudian mengambil suatu tindakan untuk melakukan pemeriksaan tes cepat pada saat itu. Karena tes cepat untuk COVID ini juga suatu hal yang baru,
kita belum pernah tahu bagaimana validitasnya, bagaimana cara melakukan pemeriksaannya, dan sebagainya. Akhirnya juga PDS Patlin melakukan press release untuk kewaspadaan tes cepat rapid COVID ini dengan berbasis serologi. Kemudian juga mengeluarkan usulan bagaimana alur pemeriksaan rapid test SARS ini untuk seluruh anggotanya. Kemudian juga mengeluarkan bagaimana panduan tata laksana pembacaan dari imunokromatografi dari tes COVID ini. Nah, ini adalah usulan dari alur yang pada saat itu dikeluarkan oleh PDS Patlin. Jadi walaupun sebetulnya yang disebut positif itu adalah harus terkonfirmasi dengan pemeriksaan molekuler, tapi karena ini sangat lama, hasilnya sampai lebih dari 1 minggu, maka pada saat itu diberi bantuan untuk menggunakan rapid test yang akhirnya Patlin yang sangat berperan pada saat itu untuk menentukan bagaimana apabila pembacaannya negatif dan bagaimana pembacaannya positif. Kalaupun positif, tetap disarankan untuk melakukan pemeriksaan molekuler. Nah, ini adalah petunjuk dari alur pemeriksaan rapid test juga. Rapid testnya dibagi menjadi antibodi dan antigen, tapi dengan berbagai keterbatasan pemeriksaan antigen yang ternyata harus tetap sama pengambilannya seperti pengambilan swab untuk PCR, akhirnya ditetapkan bahwa rapid testnya menggunakan antibodi pada saat itu. Ini salah satu dari peran patologi klinik di Jawa Barat juga, karena Kota Bandung termasuk kota yang mendapat kuota sekitar 2.000 orang untuk melakukan rapid test corona massal pada saat itu. Nah, kami mendapat permintaan dari Pak Ridwan Kamil untuk melakukan pemeriksaan rapid test. Pada saat itu kami masih bingung juga. Pertama kali pemeriksaan rapid adalah pemeriksaan terhadap nakes pada saat itu. Kami masih bingung apakah pemeriksaannya menggunakan serum atau menggunakan kapiler. Sehingga setelah dilakukan, karena kami belum pernah punya validasi tentang kedua pemeriksaan itu. Sehingga saat itu tim tanggap COVID Jawa Barat bekerja sama dengan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat, kemudian Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, Hasan Sadikin, dan Departemen dan Instalasi Patologi Klinik, kemudian melakukan uji validasi tes cepat yang antibodi pada saat itu, karena rapidnya mereknya adalah Wonvo, sehingga antibodi Wonvo dibandingkan dengan RT-PCR pada pasien terduga COVID di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Hasil dari penelitian ini terlihat bahwa baik itu sensitivitas maupun nilai prediksi negatifnya sebetulnya lebih tinggi dari serum, dan akurasinya pun serum yang paling baik. Sedangkan kapiler memang hanya 54,4% akurasinya pada saat itu, sehingga tim gugus tugas dan akhirnya disetujui oleh direktur mengambil kesepakatan bahwa pengambilan rapid test adalah menggunakan serum, mengingat akurasinya jauh lebih besar daripada kapiler. Nah, di sana juga diputuskan bahwa walaupun RDT ini dikerjakan, tapi hanya direkomendasikan untuk membantu diagnosis PDP di daerah yang tidak memiliki fasilitas RT-PCR. Jadi tetap dari patologi klinik sendiri, RDT antibody ini hanya untuk membantu diagnosis. Sedangkan untuk pasien dengan yang negatif pun, itu tetap sebaiknya diprioritaskan untuk menjalankan pemeriksaan RT-PCR. Jadi RDT sebetulnya dari awal masih meragukan bagi patologi klinik sendiri. Karena ternyata setelah adanya keputusan Presiden pada saat itu untuk melakukan pemeriksaan rapid test, ini kemudian berujung dari makin banyaknya rapid test yang keluar yang diizinkan oleh gugus tugas, sampai beratus-ratus kalau tidak salah. Sehingga akhirnya PDS Patlin Jawa Barat di bawah tim peneliti Dr. Agnes pada saat itu melakukan perbandingan LDT bekerja sama dengan para anggota dari PDS Patlin Cabang Bandung.
Kemudian di sana ditampilkan beberapa rekomendasi dari RDT yang bisa dipakai atas dasar sertifikasi serta sensitivitas dan spesifisitas yang sudah dilaksanakan oleh Rapid-nya. Selain pengujian-pengujian tersebut, juga kita banyak sekali melakukan beberapa webinar untuk sosialisasi terhadap seluruh anggota yang dilakukan oleh Kepala PDS Patin. Antaranya adalah bagaimana pemeriksaan rapid test, kemudian bagaimana tantangan laboratorium, kemudian bagaimana patofisiologi dari COVID, sehingga memberikan pencerahan kepada seluruh anggota untuk yakin dan percaya melakukan pemeriksaan COVID ini. Selain itu, dari anggota departemen sendiri juga banyak memberikan ilmunya. Antara lain, karena saat itu sedang naik-naiknya penggunaan RDT, jadi salah seorang anggota dari departemen kami, yaitu Dr. Agnes, juga melakukan sosialisasi bagaimana penggunaan RDT untuk screening COVID. Kemudian Dr. Basti juga melakukan sosialisasi bagaimana troubleshooting terhadap PCR. Kemudian Prof. Idas, kemudian bagaimana metode dan target pemeriksaan PCR SARS-CoV untuk masing-masing laboratorium. Karena ternyata banyak sekali primer yang digunakan untuk pemeriksaan PCR ini, juga banyak sekali mesin-mesin PCR yang berbeda-beda sehingga tidak bisa menjadi hanya satu target ataupun satu jenis reagen yang kita gunakan. Nah, kemudian ternyata terbit SK Menkes yang menyebutkan bahwa Rumah Sakit Hasan Sadikin ini harus melakukan pemeriksaan PCR karena selama ini kami hanya ikut serta menyumbangkan tenaga pada Laboratorium Kesehatan Bandung, tapi ternyata itu tidak diizinkan, kami harus melakukan pemeriksaan sendiri. Akhirnya terbit surat dari Direktur Medis, kami dipanggil untuk melihat kesiapan laboratorium kami. Akhirnya dengan modal satu buah PCR yang sebenarnya bukan milik kami juga pada saat itu. Ini adalah dari rekanan yang digunakan untuk BCR-ABL sebetulnya, untuk pemeriksaan leukemi. Tapi bisa kami pinjam atas budi baik dengan kepala instalasi. Kemudian kami melakukan suatu renovasi ruangan yang akhirnya bisa menjadi yang mumpuni untuk melakukan pemeriksaan PCR, yaitu dengan BSC level 2 dan BSL tipe 2. Karena pada saat itu kami melakukan ekstraksi RNA-nya pun dengan manual. Nah, pada saat awal-awal terjadinya COVID ini, kami hanya memiliki 2 orang analis dari lulusan biologi sebetulnya. Dengan adanya surat dari Direktur Medis, akhirnya kami dengan singkat waktu melakukan pelatihan terhadap 4 orang analis, sehingga akhirnya kami mempunyai 6 orang anggota yang bisa melakukan pemeriksaan PCR. Namun awal-awalnya, karena mesinnya hanya 1 dan belum dioptimasi, jadi kapasitas pemeriksaannya masih 24 tes per hari. Dan ini pun hanya untuk memfasilitasi pasien-pasien rumah sakit. Yang menjadi masalah adalah kami tidak memiliki reagen pada saat itu, sedangkan mesin PCR kami juga cuma 1. Sehingga alhamdulillah banyak sekali donasi yang datang kepada kami yang memberikan begitu banyak reagen-reagen pemeriksaan PCR. Dan satu relawan yang akhirnya memberikan kami 1 buah mesin, sehingga pada selama pandemi ini itu kami bisa melakukan seluruh pemeriksaan yang memang dikhususkan untuk pasien-pasien Hasan Sadikin. Pada bulan Juni 2020 akhirnya ada kebijakan baru dari pemerintah bahwa kita harus mulai melakukan adaptasi kebiasaan baru.
Nah, ini juga pas pada saat awal mungkin terjadi kondisi yang luar biasa juga. Pada hari pertama AKB ini diberlakukan, pasien anggrek itu banyak sekali, sehingga kebiasaan kita yang selama pandemi itu menjaga jarak, kemudian juga tidak boleh saling berdekatan, ternyata tidak bisa dilakukan pada saat itu. Namun hari berikutnya setelah ada terbit surat dari direktur, akhirnya social distancing diberlakukan kembali dan seluruh kebiasaan-kebiasaan pada saat pandemi akhirnya kembali diberlakukan. Pada bulan Juni pula terbit surat dari Kementerian Kesehatan. Ternyata surat ini memberlakukan bahwa seluruh laboratorium yang memiliki PCR itu harus melakukan pemeriksaan pemeriksaan PCR ini maksimal 24 jam selama 7 hari. Ini juga yang menjadi kendala karena kurangnya anggota analis kami serta kurangnya alat, yang ini juga menjadi kendala bagi kami. Namun mau tidak mau ini harus dilakukan oleh Patlin sehingga kita melakukan maksimalisasi dari pemeriksaan PCR ini. Kemudian terbit pula pada saat itu adalah surat dari gugus tugas percepatan yang membolehkan penerbangan serta perhubungan darat pada saat itu. Dan ternyata salah satu syaratnya adalah harus pemeriksaan RDT dan pemeriksaan PCR. Ini juga menjadi beban bagi kami karena akibatnya akan terjadi penumpukan dari uji PCR. Nah, kemudian kami dipanggil juga pada saat itu oleh direktur medis yang mengatakan bahwa mulai saat AKB itu diberlakukan, maka operasi-operasi akan kembali menjadi kembali normal. Namun untuk melindungi nakes serta melindungi seluruh para dokter yang akan melakukan operasi, diharapkan para pasien-pasien ini memiliki suatu standar keamanan. Salah satunya adalah harus bebas dari COVID. Itu pula yang kemudian menjadi salah satu poin dari surat yang diberikan oleh Direktur Medis bahwa seluruh pasien-pasien preoperasi harus dilakukan pemeriksaan PCR. Setelah pasien-pasien ini kemudian dinyatakan negatif, baru boleh naik ke OK. Selain meningkatnya pasien-pasien dengan pemeriksaan PCR, kami juga memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan untuk melaksanakan terapi plasma konvalesen. Ini sudah berlangsung dan ada beberapa, kalau tidak salah sudah 4 orang yang sudah melakukan yang ikut serta pada plasma konvalesen ini. Dan salah satu syarat untuk bisa menjadi peserta plasma konvalesen ini juga harus PCR-nya negatif. Kemudian selanjutnya kami akan melakukan penelitian mengenai IgG dan IgM dari plasma konvalesen ini. Pemeriksaan RDT masih tetap kami lakukan juga. Kemarin RDT terhadap PSPD dilakukan karena mereka dalam AKB ini juga harus segera masuk bekerja. Dan alhamdulillah dari 157 ini akhirnya kita kembali bekerja di rumah sakit. Nah, dengan adanya pemeriksaan preoperasi yang semakin meningkat, kami juga harus melakukan pemeriksaan pasien, juga pemeriksaan nakes, sehingga kami harus membagi antara pemeriksa dan pengambil spesimen sebetulnya. Sehingga akhirnya karena kami kewalahan, kami memohon izin kepada Direktur Medis untuk bisa berbagi pengambilan sampel swab. Sehingga setelah diizinkan kami TKL, jadi mengambil swab
peraturan bahwa apabila pasien-pasien ini masuk ke gedung anggrek untuk preoperasi, maka akan diambil oleh teman-teman dari THTKL. Demikian juga untuk pasien-pasien MCU. Kebetulan kami menerima donasi dari mahasiswa teknik mesin ITB kalau tidak salah. Mereka memberikan donasi suatu chamber swab sehingga apabila dilakukan pengambilan swab di dalam chamber itu, maka pengambil swab dokternya dari THTKL ini kebetulan disimpan di gedung anggrek, tidak perlu menggunakan APD level 3. Namun apabila dilakukan di luar chamber ini, maka APD level 3 tetap harus digunakan. Nah, sedangkan untuk pengambilan sampel di ruangan gedung Kemuning itu masih tetap menjadi tanggung jawab Departemen Patologi Klinik, sehingga kami masih mengambil setiap hari dengan beberapa bantuan dari residen kami. Adapun pasien-pasien yang kami ambil adalah pasien-pasien dari nakes baru, kemudian nakes follow up, kemudian preoperasi yang tidak bisa berjalan sehingga dia harus menggunakan kursi roda ataupun menggunakan tempat tidur, juga pasien baru dan pasien follow up. Untuk pada saat kebiasaan baru ini kami harus tetap berbagi karena ternyata banyak sekali selain pasien-pasien COVID yang sudah mulai berdatangan ke rumah sakit. Sehingga jadwal pemeriksaan di laboratorium biomolekuler ini kemudian kami bagi antara pemeriksaan tuberkulosis, kemudian pemeriksaan COVID, dan pemeriksaan HIV. Kami membagi pemeriksaan COVID ini menjadi 2 sesi karena kami hanya mampu untuk melakukan 48 spesimen per hari, maka kami membagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama itu mulai dari jam 9 sampai jam 12, sedangkan sesi kedua jam 2 sampai jam 5. Dan untuk penerimaan bahan pemeriksaan sudah ditetapkan bahwa penerimaan di laboratorium biomolekuler adalah sampai jam 10 untuk masuk ke dalam pemeriksaan COVID sesi 2. Ini adalah jumlah pemeriksaan PCR pada bulan Juli 2020. Jika kita lihat, ini adalah pemeriksaan untuk preoperasi. Preoperasi ini yang biru. Untuk pasien-pasien operasi itu biasanya meningkat pada hari Senin. Karena pada hari Senin itu jumlah operasi yang akan dilakukan pada hari Selasa dan Rabunya jauh lebih besar. Sedangkan untuk yang turun-turun ini adalah pemeriksaan pada hari Kamis, karena hari Jumatnya biasanya hanya sedikit. Kemudian yang merah ini adalah pasien-pasien dari ruangan relatif stabil kalau dari ruangan, karena memang sampel pasien-pasien sekarang untuk COVID itu relatif lebih sedikit. Kalau misalnya dilihat sebetulnya justru untuk pasien-pasien MCU yang makin lama makin meningkat. MCU ini selain pasien yang atas kesadaran sendiri karena mungkin merasa bahwa dia sudah kontak dengan pasien positif, juga pasien-pasien yang biasanya membutuhkan surat keterangan untuk penerbangan. Dari hasil yang dilihat dari 1 bulan ini, dari 467 pasien MCU, ternyata terdapat 10% pasien dengan hasil PCR positif. Dan ini 10% ini sebetulnya sangat besar sebetulnya kalau dibandingkan dengan ada suatu penelitian yang dilakukan di Inggris. Walaupun memang ini perbandingannya tidak apple to apple, tidak sesama dari populasi, tapi bisa dilihat di sini bahwa pada penderita yang asimptomatik sebetulnya kalau di Inggris itu hanya 3% yang positif PCR COVID. Sementara untuk yang di Indonesia sendiri ternyata 10%. Jadi sangat tinggi sekali sebetulnya pada pasien-pasien OTG itu yang masih memiliki virus sebetulnya. Itu yang harus dicermati dan itu yang harus menjadi perhatian kita sehingga kita harus tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan jangan terlalu sering di tempat kerumunan. Jadi sebagai kesimpulannya sebetulnya yang dihadapi oleh patologi klinik sendiri pada saat pandemi dulu ternyata RGT yang menjadi pilihan utama.
dengan kondisi-kondisi laboratorium PCR yang masih belum siap. Tapi dengan AKB ini diharapkan PCR menjadi pilihan utama walaupun memang memiliki berbagai keterbatasan. Antara lain waktu pengambilannya. Kita tahu bahwa viral shedding-nya itu adanya di waktu berapa, nah itu yang harus kita tahu. Kemudian teknik pengambilannya yang cukup sulit dengan harus menggunakan swab. Kemudian teknik pemeriksaannya juga yang cukup rumit karena di Hasan Sadikin sendiri di lab biomolekuler masih menggunakan ekstraksi manual. Dan selain itu adalah yang sulit adalah pembacaan hasil. Pembacaan hasil bagaimana memutuskan bahwa seorang ini dari hasil pemeriksaan PCR-nya itu positif itu ada dia sakit atau tidak, itu yang menjadi kesulitan bagi dokter yang merujuk pasiennya juga. Harapan dari kami sendiri sebetulnya untuk yang pasien-pasien yang akan bepergian itu sebetulnya jangan hanya menggunakan RDT atau PCR sebagai mendeteksi bahwa dia itu sehat sebetulnya, tapi juga perlu surat keterangan secara menyeluruh sebetulnya. Jadi tetap pilihan utama dan pesan dari patologi ini adalah kalau tidak perlu sekali tetap stay at home. Sebetulnya itu, Prof. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dewi Kartika, nuhun pisan atas sharing ilmunya. Siapa yang akan bertanya sekarang? Silakan saja. Di sini belum ada pertanyaan, saya lihat di Zoom. Barangkali kalau misalnya ada yang memerlukan slide-nya, bolehkah di-share, Dr. Dewi? Boleh nanti di-share ke... Share ya. Mangga, silakan. Kalau tidak ada, marilah kita dengarkan dari paparan Dr. Nita Novita, spesialis patologi anatomi. Spesialis patologi anatominya di Unpad juga. Sekarang menjadi staf patologi forensik dan mediko-legal. Mangga, silakan, Dr. Nita. Iya, terima kasih Prof. Betty sebagai moderator. Mohon izin untuk menyampaikan slide saya. Ya, maaf Prof, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua peserta, guru-guru dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai kematian akibat COVID. Seperti yang kita ketahui, update data kasus penderita COVID itu tanggal 22, yaitu kemarin itu ya, di Indonesia itu sudah ada 91.751 kasus, sedangkan di Jawa Barat sendiri itu sekitar 6%, yaitu sebanyak 5.741 kasus, dengan angka kesembuhan 2.420 dan meninggal 203 orang. Untuk penyebabnya sendiri ini adalah karena virus SARS-CoV-2, dan sampai saat ini masih terus dilakukan penelitian mengenai temuan-temuan patologis yang ditemukan pada korban-korban akibat COVID ini. Dan datanya masih sangat terbatas, jadi kalau dari beberapa negara itu melakukan penelitian juga dengan jumlah sampel yang masih terbilang sedikit. Sementara di Indonesia sendiri saat ini untuk kasus-kasus COVID tidak dilakukan otopsi karena masih pertama selain masih konsentrasi terhadap penanganan, ditakutkan akan ada peningkatan penyebaran dari virus ini, juga karena ini adalah sudah terdiagnosis sebagai COVID, jadi dianggap sebagai kematian wajar, natural, sehingga tidak dilakukan otopsi. Kemudian
eh, di sini karena ini menyangkut penyakit, tentu saja bidang kedokteran dan kesehatan itu sangat berperan. Jadi kalau misalnya di kedokteran klinis itu pasti menangani pasien-pasien dengan dengan gejala-gejala COVID atau yang memang sudah terkonfirmasi COVID, maka selain itu juga kedokteran forensik sebagai salah satu bidang dari kedokteran juga turut berperan dalam penanganan kasus COVID ini. Jadi diantaranya adalah forensik itu berperan dalam penanganan jenazah COVID. Untuk jenazah COVID yang di sini itu bisa memang sudah terkonfirmasi COVID atau misalnya atau suspek COVID atau karena banyaknya kasus-kasus kematian mendadak yang dikirim ke forensik dan kita tidak tahu apa riwayat penyakit sebelumnya, maka kami juga memperlakukan jenazah tersebut sebagai seperti jenazah COVID. Nah, di sini kami juga membuat protokol, kami turut membuat protokol untuk mencegah penyebaran, kemudian juga ini ditujukan untuk memastikan bahwa jenazah aman, tidak lagi infeksius, baik bagi keluarga maupun masyarakat, sehingga pada saat dimakamkan pun sudah dalam kondisi aman. Nah, apabila dilakukan otopsi, maka tentu saja selain kita sudah memastikan bahwa proses menentukan sebab kematiannya. Untuk penanganan jenazah COVID di Rumah Sakit Hasan Sadikin, ini kami merujuk juga kepada protokol yang sudah ditetapkan. Pertama ada beberapa langkah, yaitu pertama persiapan, kemudian penanganan terhadap jenazahnya itu sendiri, kemudian bagaimana penanganan pasca pemulasaran jenazah. Nah, ini persiapannya pertama yaitu petugas di kamar jenazah. Jadi sebenarnya kan kalau petugas itu ada dua, ada petugas yang berada di ruang isolasi, di ruang perawatan, kemudian nanti akan koordinasi dengan petugas di kamar jenazah untuk pengiriman jenazah yang meninggal. Nah, ini standarnya adalah maksimal 3 orang. Jadi tidak boleh banyak karena untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi dan penyebaran. Kemudian dipastikan bahwa petugas itu dalam keadaan sehat, kemudian harus menggunakan APD lengkap serta melakukan hand hygiene. Nah, untuk alat pelindung dirinya sendiri itu kami menyimpannya tidak jauh dari tempat perawatan jenazah, kemudian harus dipastikan bebas kontaminan dan sudah sesuai dengan standar APD yang lengkap. Perlengkapan lain yang diperlukan untuk pemulasaraan jenazah COVID ini adalah kain kafan atau linen, kemudian kantong plastik yang panjang sekitar 2 meter. Kalau misalnya kantong plastiknya tidak ada yang panjang, misalnya kantung medis misalnya ya, itu dibutuhkan 2 kantung gitu, 2 buah kantung supaya nanti bisa menutupi seluruh tubuh jenazah. Kemudian diperlukan lakban kedap air, cairan desinfektan, dan juga kantung jenazah. Nah, untuk standar APD-nya ini sudah diketahui oleh semuanya ya, ini seperti ada full apron atau pakai gaun ya, kemudian sarung tangan yang panjang, ada pelindung wajah dan Google, ada masker N95, kemudian jangan lupa memakai penutup kepala dan juga pelindung sepatu dan sepatu boot. Untuk penanganan jenazahnya sendiri itu ada 2 tahap. Yang pertama dilakukan di ruang perawatan. Jadi ketika pasien meninggal di ruang perawatan, itu petugas di ruang perawatan sudah konfirmasi terlebih dahulu ke ruang jenazah, ke kamar jenazah bahwa ada pasien meninggal. Sehingga di kamar jenazah, petugas di kamar jenazah sudah bersiap-siap menggunakan APD dan menyiapkan perlengkapan lainnya. Kemudian
di situ pasiennya yang tadinya menggunakan alat bantu medis itu semua dilepaskan alat bantu medisnya. Kemudian untuk yang masih terduga COVID diambil swab tenggorokannya supaya nanti bisa dipastikan bagaimana hasil pemeriksaannya. Kemudian semua luka yang ada ditutup, didesinfeksi dengan cairan klorin 0,5%, kemudian ditutup dengan plester kedap air. Selanjutnya kalau untuk lubang-lubang seperti mulut, hidung itu ditutup dengan kapas yang telah diberi cairan desinfektan. Setelah itu jenazah dimasukkan di dalam kantung jenazah, kemudian diletakkan di atas belangkar dan diantar ke ruang pemulasaraan, diantar ke bagian forensik itu dengan menggunakan mobil jenazah. Jadi petugas dari kamar jenazah menjemput jenazah. Nah ini ya, jadi ini mau baik itu pasien COVID yang sudah terkonfirmasi PDP, ODP, atau yang sebab kematiannya tidak jelas diperlakukan sebagai COVID. Nah ini setelah mobil jenazah tiba di forensik di kamar jenazah, kemudian petugas yang sudah memakai APD lengkap itu mengambil jenazah di dalam mobil jenazah. Selanjutnya ini belangkar itu kemudian dibawa ke ruang penanganan jenazah. Jadi belangkarnya dibawa ke ruang penanganan jenazah dan jika ada, kebetulan di forensik memang kami memiliki ruang khusus penanganan jenazah infeksius, maka itu dibawa ke ruang penanganan jenazah infeksius. Nah, sambil nanti dokter itu melakukan inform konsep juga kepada keluarga bahwa tentang apa yang akan kita lakukan dan juga jika keluarga ingin melihat jenazah untuk terakhir kalinya maka diperbolehkan dilihat dari luar ruangan dengan jarak minimal 2 meter dan jika ada maka harus menggunakan APD. Nah ini selanjutnya kantung jenazah itu kantung jenazah kemudian disiram atau dimandikan dengan cairan air klorin 0,05%. Itu jadi jenazahnya itu tidak dikeluarkan dari kantung jenazah, tapi disiram di dalam kantung jenazah itu. Nah, kemudian sama jika misalnya di ruangan itu belum dilakukan penutupan terhadap lubang-lubang, maka dilakukan di kamar jenazah. Nah, selanjutnya setelah dimandikan, dibungkus, untuk yang jenazah muslim boleh menggunakan kain kafan, jika tidak maka langsung dibungkus dengan plastik dan ditutup, diikat, maksudnya plastiknya ini diikat dengan lakban di kedua ujungnya, di bagian kepala dan kaki ini diikat, kemudian dimasukkan ke dalam kantung jenazah kembali. Nah, jadi setiap tahapan ini setelah dilakukan pembungkusan itu selalu dilakukan penyemprotan atau penyiraman dengan desinfektan. Jadi sebelum dimasukkan ke dalam peti itu jenazah atau kantong jenazahnya itu disemprot kembali dengan air klorin. Nah, kemudian jenazah dimasukkan ke dalam peti, kemudian petinya dipaku dengan menggunakan skrup dan peti itu disemprot kembali dengan cairan desinfektan. Nah ini ya, jadi setiap kali selesai dibungkus, setiap tahapan itu pasti akan dilakukan semprotan dengan desinfektan. Jika tidak ada peti, jenazah di kantung jenazah peti ini ya dimasukkan dalam peti, kemudian disegel atau dikunci petinya dan juga tetap diberikan lagi cairan desinfektan. Nah ini kalau sudah begini maka dipastikan bahwa jenazah aman untuk transportasi dan ini transportasinya itu langsung ke pemakaman. Jadi tidak dibolehkan untuk dibuka kembali petinya, juga tidak dibolehkan untuk dibawa pulang. Jadi dibawa langsung ke pemakaman. Nah, setelah selesai dari semua prosedur itu dilakukan kembali desinfeksi
baik itu untuk mobil jenazahnya maupun terhadap ruangan yang telah digunakan untuk penanganan jenazah infeksius. Jadi semua meja pemulasaraan itu didesinfeksi dulu, kemudian kita juga mensterilkan ruangan dengan lampu ultraviolet selama 1 jam. Nah, kemudian kalau di Indonesia sendiri itu belum pernah dilakukan otopsi pada kasus COVID. Namun di beberapa negara sudah ada beberapa kasus kematian karena COVID yang dilakukan otopsi dengan kondisi-kondisi patologi yang diderita oleh pasien, baik itu yang memiliki komorbid maupun tidak. Kebanyakan dari kasus itu karena memang virus SARS-CoV ini menyerang saluran pernafasan, maka tentu saja akan terdapat kelainan patologis pada paru-paru. Secara makroskopis, dari temuan otopsi itu akan ditemukan paru-paru yang membesar, paru-parunya udem, lebih berat, dan itu kalau kita lakukan irisan penampang akan ditemukan adanya mikrotrombi di sini, di pembuluh kapilernya. Nah itu kemudian ada beberapa kasus juga yang melibatkan atau terdapat kelainan di jantung, yaitu adanya dekompensasi jantung kanan dengan adanya dilatasi dari ventrikel kanan. Nah, untuk gambaran mikroskopisnya sendiri, sebagian besar menunjukkan adanya gejala atau tanda dari severe acute respiratory syndrome. Jadi gejala-gejala yang sama untuk SARS itu akan ditemukan pada pasien COVID, yaitu adanya edema. Kita akan ketemu edema di interstisial paru ini di sini, dan itu bisa berisi cairan maupun berisi darah. Kemudian bisa ditemukan adanya fibrin-fibrin trombus-trombus yang terbentuk dari fibrin-fibrin di kapiler-kapiler pembuluh darahnya. Kemudian ini untuk tanda khas dari kondisi SARS itu adalah adanya penebalan, adanya hialinisasi di sini, ada hialin membran di alveolinya, di dinding alveoli, dan ini terjadi pada diffuse alveolar damage. Jadi dari seluruh alveolinya itu akan mengalami seperti ini. Selain itu, nah ini kalau yang tadi sama seperti yang gambar di awal ya, gitu karena adanya perdarahan, kemudian ada rembesan cairan juga, karena adanya kerusakan pada kapiler di paru-paru, maka bisa ditemukan edema. Di sini ada perdarahan, di sini kita bisa lihat ya. Nah, kemudian tentu saja akan kita temukan adanya infiltrasi dari sel radang. Di sini kalau misalnya teman-teman patologis tentu sudah paham dengan gambaran seperti ini. Nah, di forensik kepentingannya dilakukan otopsi adalah untuk menentukan sebab kematian. Pada pasien COVID, sebab kematian yang banyak ditemukan adalah pertama karena shock sepsis. Jadi karena adanya infeksi, kemudian bisa terjadi infeksi sekunder juga, ada bakteremia, sehingga dapat menyebabkan septic shock. Selanjutnya tadi yang diffuse alveolar damage itu juga menjadi penyebab utama kematian karena COVID ini. Kemudian yang tidak kalah banyaknya itu kalau tidak salah sekitar 15% itu karena emboli dari paru. Nah, pada jenazah-jenazah COVID, penentuan sebab kematiannya tentu saja berdasarkan temuan otopsi dan juga gambaran histopatologi. Namun, karena gambaran patognomoniknya ini tidak ada atau belum ditemukan, jadi sebagian tanda-tanda yang ditemukan itu bisa menyerupai juga penyakit-penyakit infeksi paru yang lain.
sehingga tetap untuk menegakkan diagnosis pasti dari COVID ini dilakukan dari swab tenggorok. Jadi makanya kenapa korban-korban atau pasien-pasien yang diduga COVID atau memang dia akan dilakukan pemeriksaan, dikirim ke forensik, itu dilakukan dulu swab tenggorok supaya nanti bisa memastikan juga bahwa apa sebenarnya penyebabnya gitu. Karena kalau dari tanda mikroskopik sendiri, walaupun kita bisa melihat ada tanda-tanda akut gagal pernafasan, ada distress pernafasan, tapi itu bisa ditemukan juga pada kelainan yang lain. Itu saja pemaparan dari saya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi masukan bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak, sehingga sampailah kita pada adakah pertanyaan atau yang ingin disampaikan dari peserta? Silakan. Nah, saya mempunyai pertanyaan yang tadi ditanyakan. Apakah ada beda perlakuan terhadap sampel jaringan yang berasal dari jenazah saat otopsi? Misalnya untuk sampel paru. Ya. Terima kasih, Prof. Ini kalau untuk perlakuan, tidak ada bedanya antara pasien dari pasien hidup, sampel dari pasien hidup maupun dari forensik, karena walaupun sudah mati, tapi belum bisa dipastikan bahwa virus itu sudah mati, karena untuk virus itu mati perlu waktu. Kan memang virus itu hidup di media hidup ya, tapi butuh waktu untuk benar-benar mati, sehingga perlakuannya sama seperti perlakuan pada sampel pasien. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Apakah masih ada Dr. Hermin di sini? Ya, Prof. Ada yang bertanya, bagaimana sisa growth dari pasien yang positif? Adakah tata cara khusus? Kalau sisa gross, barangkali kalau sudah masuk formalin, berikutnya akan sama saja kelihatannya. Jadi, karena dengan masuknya fiksasi ke dalam formalin lebih dari 24 jam, itu sudah dapat menginaktivasi virus, bahkan menyebabkan kematian pada virus. Oke, jadi tidak ada ya. Jadi kalau sudah masuk formalin sudah habis. Ya. Kemudian untuk Dr. Dewi masih ada. Bila RDT jadi pilihan untuk screening, yang mana yang baik? Apakah yang antibody ataukah yang antigen? Kemudian RDT yang dari gugus tugas BNPB itu sudah tidak diberlakukan lagi. Siapa yang dapat menentukan tidak berlaku atau tidak valid lagi? Ya, terima kasih Prof atas pertanyaannya. Jadi sebetulnya kita harus melihat kembali antara antigen dan antibodi untuk RDT itu kita harus melihat kita itu menggunakan RDT itu karena kita ingin cepat, kemudian ingin mudah, dan ingin aman sebetulnya. Kalau misalnya menggunakan RDT untuk antigen, artinya kita harus mengambil sampel dari swab nasofaring juga. Jadi sebetulnya effortnya sangat jauh lebih besar daripada kita mengambil penggunaan sampel dari serum ataupun arteri sebetulnya. Serum ataupun kapiler. Nah, sementara untuk penggunaan RDT itu kita tahu bahwa kita hanya melihat adanya reaksi antigen dan antibodi. Jadi yang ditempelkan pada RDT adalah untuk meriksa antigen itu antibodi. Jadi sebetulnya jauh lebih kurang sensitif dibandingkan PCR.
Jadi sebetulnya masih sampai saat ini dianjurkan adalah RDT untuk antibody. Namun saat ini sedang dilakukan uji coba untuk RDT antigen yang dilakukan oleh PDS Patlin terhadap 6.000 pasien sebetulnya. Jadi saat ini hari ini ada 6.000 pasien yang dilakukan di Ranca Ekek itu untuk uji coba dari RDT antigen. Jadi kita tunggu saja bagaimana sensitivitas dan spesifitas dari RDT antigen ini untuk kemudian nanti akan disosialisasikan hasilnya mungkin itu. Kemudian untuk yang menentukan bagaimana validasi dari suatu pemeriksaan, ya tentu kita harus kembali kepada perhimpunan, karena perhimpunan itu juga memiliki beberapa ahli yang nantinya akan mengeluarkan beberapa RDT yang kemudian direkomendasikan. Bisa dari Litbangkes, Litbangkes sebetulnya sudah mengeluarkan RDT mana saja yang bisa dipilih, kemudian juga PDS Patlin mungkin sebentar lagi akan pilih RDT mana saja yang bisa dipilih. Itu, Prof. Oke, terima kasih banyak Dr. Dewi, mulai dari Dr. Hermin, terima kasih banyak, Dr. Nita, terima kasih banyak. Akan tetapi boleh saya usul bagi para pembicara bisa men-share slide-nya pada klik di file di Zoom group chat, itu ada file sehingga filenya bisa terekam di Zoom group chat ini. Tidak bisa, Prof. Itu bisa, di blok katanya, Prof. Saya udah beberapa kali coba kirim di blok katanya. Ya udah, kalau di blog barangkali nanti dimintakan saja kepada pembicara masing-masing siapa yang butuh. Nanti dikirim ke email barangkali, Prof. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Kalau tidak ada lagi yang akan ditanyakan, saya kira peserta tadi tercatat 163 peserta, jadi cukup banyak, alhamdulillah. Kita sudah selesai acara ini di siang yang baik ini. Kami ucapkan terima kasih kepada peserta, terima kasih juga kepada pembicara, Dr. Hermin, Dr. Dewi, dan Dr. Nita. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa kembali. Silakan saja yang ingin terus ikut acara KRIS dari Fakultas Kedokteran Unpad itu setiap Kamis ada jam 1, insya Allah. Terima kasih banyak teman-teman. Salam sehat. Semoga kita dapat bertemu kembali. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Dah. Waalaikumsalam. Izin live. Ya, Prof. Terima kasih. Bisa juga dipertimbangkan untuk memberikan kemoterapi duluan sebelum dilakukan tindakan operasi. Tindakan untuk operasi diberi kemoterapi dulu, neoadjuvan kemoterapi 3 siklus. Sekarang kalau terjadi ini siklus. Kalau kayak gitu. Aja suara kok kan.